Nah, kita kembali lagi ini Pak Bambang ini karena sebagai ahli gizi yang tentu menentukan apakah itu ada terjadi kejadian luar biasa baik itu keracunan seperti daerah lain atau ketidaklayakan menu itu kan tadi meskipun itu tanggung jawab utamanya ada di kepala SPPI-nya tetapi kan ahli gizi itu menentukan gitu. Nah, kira-kira ada nggak sebuah metode ataupun prosedur lah ya, prosedur bahwa menu itu disampaikan ke sekolah? Ya, gini Pak, terima kasih. Untuk awal-awal kemarin memang saya lihat untuk master menu kan itu tergantung ahli gizi Pak. Bisa menu master menunya 7 hari, 10 hari, 20 hari. Tapi dari Kemenkes merekomendasikan 20 hari. Kenapa 20 hari? Biar nggak bosan Pak. Kan tiap hari ganti. Variasi gitu. Betul, Pak. Nah, berarti dalam 20 hari ke depan itu sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Pak. Tapi itu intern memang SPPG. Nah, setelah kejadian luar biasa ini yang saya tangkap di Batangan Pak. Saya kan sering ke Batangan terus saya lihat juga itu jadi contoh itu SPPG yang dipakai SPPG Ngarus bagus itu Pak. Itu yang saya tangkap di Batangan. Mereka baru mulai kan saya kunjungan ke situ sama kapus saya sama tim Kesling, ya, tim kesehatan, pokoknya tim Satgas Puskesmas itu saya ke situ. Saya tanya, Mas, ini apa enggak jenengan enggak ini membuat semacam akun media sosial biar masyarakat tahu di Batangan sama ada transparansi lah ya. Buat Pak. Itu mulai saya ke sana itu kalau saya Jumat Senin itu keluar medsosnya. Jadi kita bisa lihat itu di Instagram, di TikTok SPPG Gajah Kumpul Batangan. Nah, diikuti ternyata oleh SPPG lain di Pati saya lihat Pak itu Warus terus mana jangan itu semuanya rata-rata memang ternyata itu diharuskan oleh BGN mereka membuat seperti itu gitu biar tidak terjadi berat sebelah Pak. Kan selama ini memang kan dihajar terus gitu Pak sebetulnya itu SPPG sekali ada kejadian wah sudah satu ya untuk semua padahal nggak semuanya kan mungkin itu. Nah itu seperti itu Bu artinya di media sosial mereka menginformasikan kepada masyarakat. Salah satu menu-menunya bagus sekali itu. Yang saya rekomendasikan memang SPPG Ngarus Pak. Karena itu ada teman yang kan kita Persagi juga kan anggotanya petugas gizi di Puskesmas juga di Puskesmas Pati 1 Mbak Nurul saya tanya bagus dia proses sipnya sampai 3 kali Pak. Masaknya sip, itu ya. Itu masaknya juga mepet jam 5 pagi bayangin Pak. Memang kesel tapi hasilnya saya acungi jempol. Makanan itu fresh betul. Iya. Jam 7 dibagikan Pak. Jam 5 masak, jam 6 matang, jam 7 dibagikan. Gitu. Itu untuk anak SD Pak. Nanti SMP SMA kan agak siang Pak. Mereka masak lagi jam 7. Jam 9 dibagikan itu. Jam 11, jam 9 masaknya. Itu yang saya rekomendasikan itu harusnya ditiru seperti itu. Memang agak ekstra berat itu Pak. Itu. Ya, jadi kan begini, ada satu kasus memang. Waktu yang lalu saya mendapatkan laporan ini seperti ini Pak Bambang. Jadi kan ini adalah menu yang difoto oleh orang tua salah satu orang tua siswa di daerah Juwana yang ternyata menunya itu menurut orang tua tidak layak itu dan bahkan ini dibuang selama berapa hari itu menunya nggak layak. Nah seperti ini panjenengan lihat, kira-kira kalau begini ini nilainya ada nggak 10.000 mentah? Ini yang bagus Pak, saya lihat cuma nasi gitu Pak, sama tempe sama buah Pak. Untuk yang dicetak ini memang saya kurang setuju. Remukan rendang ini. Ya. Ini kurang menarik juga kan kita juga melihat dari estetika gitu Pak. Ini memang untuk koreksi aja nggak apa-apa. Memang harus ada masukan seperti ini, kan kita. Makanya keterlibatan masyarakat itu memang penting untuk ikut monitoring gitu, karena perbaikan itu. Nah, ada juga satu contoh yang menurut saya bagus. Dan itu di Pati juga dilaksanakan, sudah dilaksanakan di Pati. Ini ada menu, ini yang dari, nah ini kayak begini. Jadi ada di akun sosial dan ini seperti ini. Ini salah satu menu yang kemudian difoto dan diinformasikan kepada sekolah dan orang tua. Ini saya kira yang, jadi ada keterbukaan. Jadi menu hari ini misalkan tanggal 20 Oktober 2025. Ini kemudian juga ada analisis gizinya, kandungan gizinya. Nah, kalau ini dilakukan oleh semua SPPG mitra itu ya, dan itu disampaikan kepada sekolah dalam waktu 20 hari itu Pak, atau kalau enggak seminggu sekali lah. Menu hari Senin ini 2 daerah. Ini kemudian diinformasikan kepada orang tua. Tentunya orang tua kan bisa mengontrol. Oh hari ini anakku dapat ini. Kira-kira sesuai nggak antara foto yang disampaikan dengan yang disajikan gitu. Karena jangan sampai kemudian
menu yang sebenarnya kalau kita lihat ketentuannya itu kan 10.000 mentah kan gitu kan. 10.000 mentah, tapi ternyata dalam prakteknya ada kenakalan yang dilakukan oleh dapur mitra itu nilainya nggak sampai 10.000. Jadi keuntungannya sudah dapat 2.000 yang pasti untung, operasional 3.000 meskipun itu untuk kos ya. Tetapi setidaknya dari 10 itu masih diambil lagi. Sehingga nilai menu yang disajikan itu jauh di bawah harga 10.000. Nah, kira-kira kalau kemudian masing-masing ahli gizi membuat menu dan dengan kandungan gizi yang ada ini, Bagus. bisa enggak Pak Bambang? Bisa Pak. Oke. Ada aplikasinya itu. Ada ya. Oke. Kan kalau ini kan jelas. Jadi ada menu, kemudian juga ada kandungan gizi di masing-masing menu tiap harinya gitu loh. Nah, kemudian Bu Anggi, bisa nggak misalkan ini di Pemkab mensyaratkan wajib, bukan imbauan ya, mewajibkan kepada semua SPPG dapur mitra itu membuat hal yang seperti ini. Nanti kita itu Pak, terima kasih Pak Pram. Nanti kita akan komunikasikan sama penanggung jawab BGN yang ada di Kabupaten Pati supaya masukan dari kegiatan hari ini dari Pak Pram terkait dengan rencana draft menu gitu ya dari ahli gizi yang ada di SPPG. Sebelumnya nanti akan dikonsultasikan kepada tim ahli gizi yang ada di Puskesmas nanti supaya bisa dikomunikasikan kepada Bapak Ibu orang tua gitu, terutama sekolah nanti bisa diinformasikan sekolah. Bisa Pak. Ya, karena kan nanti kalau kita sekolah komunikasikan itu dulu. biasanya ada paguyuban kelas. Ya. Nah, kemudian kalau sekolah itu mendapatkan daftar menu dengan nilai gizi dan sebagainya, gambar foto seperti ini kan bagus. Yeah. Dalam 1 minggu, hari Senin tanggal ini hari besok minggu depannya lagi muncul setiap hari Senin gitu kan. Itu artinya orang tua bisa ngontrol gitu. Yeah. Kira-kira kelayakannya bagaimana kan gitu kan, ya. kandungan gizinya bagaimana, jangan sampai lagi tiba-tiba yang muncul remuan rendang gitu kan. Ada lagi juga hanya yang tiap hari yang dikeluhkan, termasuk di sekolah anak saya itu tiap hari tahu aja gitu ya. Tapi ketika kemudian saya tanyakan kepada pihak sekolah, nggak berani menjawab. Jadi ada ketakutan di pihak sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua. Nggak tahu ini sebabnya apa, tapi ada ketakutan seperti itu. Bahkan saya juga pengen tahu juga Bu Anggi. Kira-kira di daerah lain saya pernah menemukan Brebes, kemudian juga kalau nggak salah di Blora itu di media sosial bahwa masing-masing sekolah itu membuat pernyataan kepada SPPG bahwa pihak sekolah dan orang tua tidak akan menuntut apabila terjadi kejadian luar biasa yang merugikan siswa. Ada nggak pernyataan itu terjadi di Pati itu? Kalau kami dari Satgas MBK Kabupaten Pati kok belum pernah mendengar dan juga menerima informasi terkait hal seperti itu Pak, seperti kabupaten yang lainnya. Ya, karena kalau kami selalu dari Satgas MBG dengan BGN tuh komunikasinya kencang Pak. Tak tekankan terus karena kita tuh nek iso sudah sampai ada KLB. Iya. Soalnya KLB itu repot semuanya gitu. Iya. Satu repot itu repot semua, yang Sepakat kedua itu. nggak sepakat itu. Jadi benar-benar dari awal saya selalu menekankan kepada mereka jangan alergi ya sama kami. Bilang gitu, jangan alergi ya. Kalau teman-teman Puskesmas kodolan kami cukup tiba-tiba ke sana, jam berapa malam pakai apa? Jangan alergi ya, tolong diterima karena semua itu adalah bentuk pengawasan dan pembinaan kami supaya program dari Bapak Presiden ini yang luar biasa tetap berjalan baik dengan Kabupaten Pati dan sehingga tidak ada kejadian KLB terulang. Jadi bersama-sama. Ya, kita sepakat bahwa memang program ini kan sudah program bagus. Okay. Niatnya baik, tapi Yeah. karena niat baik itu jangan sampai kemudian prakteknya dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang nanti merugikan orang tua dan siswa gitu. Betul. Karena jangan sampai kejadian luar biasa terjadi Pati. Nah, kemudian begini Bu Anggi, ini kalau kita lihat bahwa yang sebenarnya yang paling banyak mendapatkan perhatian untuk segala tindak lanjut itu kan kalau ada partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi. Okay. Kan gitu. Jadi kalau Satgas itu kan nyun sewu, saya percaya Satgas niatnya baik, tetapi tidak mungkin setiap hari dia bisa ngontrol kan gitu kan. Karena Satgas itu punya kesibukan dan juga ada kepentingan-kepentingan lain, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan kedinasan kan. Nah, bagaimana kalau kemudian masyarakat itu membentuk posko pengaduan? Kira-kira kalau kemudian membentuk posko pengaduan dan itu kira-kira disampaikan kepada siapa nanti karena kalau orang tua atau sekolah itu langsung menyampaikan ke Satgas biasanya kan pekewo, takut gitu kan kalau nggak ada yang mendampingi. Nah, kalau kemudian ada inisiatif dari sebagian masyarakat yang mencoba untuk mengadvokasi ya dengan memberikan
pendampingan terkait dengan posko pengaduan. Posko pengaduan adalah tidak hanya karena menunya yang tidak layak, tapi juga kemungkinan itu tadi ada perbedaan harga nilai, misalkan dinilai oleh masyarakat. Contoh tadi, kalau mentahnya 10.000 ternyata disajikan yang mentah kira-kira 5.000 sehingga tidak layak gitu kan. Nah ini kemana kira-kira akan disalurkan? Baik Pak, tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa Kabupaten Pati sudah ada posko pengaduan terkait dengan program MBG ini, itu melalui lapor Pak Dewo gitu. Jadi lapor Pak Dewo itu lewat WA yang dihandle sama Diskominfo, dan itu nanti akan disampaikan kepada kami. Jadi masyarakat siapapun itu bisa melakukan istilahnya pengawasan terkait dengan MBG, program MBG dengan melalui WA seperti Bisa disebutkan nomor WA-nya? Sudah tak buka, izin buka Ya. ya. Ya baik, sambil membuka Bu Anggi, mungkin Mbak Yuli, ini sebenarnya apa sih yang diharapkan dari UMKM terhadap program ini? Terima kasih Pak Pram. Sebenarnya dari awal ya, dulu waktu program ini mau diluncurkan itu kan memang disampaikan bahwa kenapa sih harus ada MBG gitu kan. Waktu itu disampaikan bahwa adanya peran serta masyarakat dalam mendukung MBG itu jadi misalnya untuk makan dan semuanya itu inginnya dicarikan yang dari lokal Pak, agar bisa lebih murah, Potensi lokal lah ya. Potensi lokal dan murah dan mudah didapat. Jadi seperti waktu kita sempat ngobrol sama Pak Dandim, tapi Pak Dandim yang dulu, ya itu sudah disebutkan Pak di situ, misalnya untuk daerah ini buahnya apa, terus kemudian masakannya. Kalau masakannya sayur itu rata-rata memang banyak ya Pak di mana-mana gitu, yang dekat gitulah, yang murah-murah gitu. Nah itu dulunya ekspektasi kami sebagai UMKM itu kami bisa ikut menjadi entah menjadi supplier, entah malah tadinya itu dikiranya bisa ngesup masaknya. Ternyata kemudian perkembangannya dapur dibentuk dengan kriteria khusus. Nah, dan juga dapurnya itu harus berbentuk yang ditetapkan dan lain sebagainya. Ya memang kalau syarat kesehatan ya itu memang dari BPOM itu memang ada syarat-syarat. Kami juga punya rumah produksi masing-masing di rumah itu juga punya ketentuan khusus gitu. Cuman waktu itu ekspektasinya mungkin UMKM bisa menjadi supplier atau bagaimana, misalnya berapa kapasitas besar di Sengkuyung bersama-sama, dibagi bersama-sama gitu. Tapi ternyata sampai saat ini kok belum ada. Karena persyaratan khusus itu membutuhkan modal yang besar. Iya gitu. Dan kalau sudah pelaku UMKM nggak kemungkinan untuk mampu itu kecil kan gitu kan? Iya, kalau uang baru bangunannya aja kalau mungkin membangun sendiri ya sudah tidak mungkin Pak. Gitu. Apalagi syarat-syarat yang lain misalnya. Kalau perizinan kami sebenarnya paham Pak, misalnya jadi relawan itu yang menyiapkan dan lain sebagainya. Kami kan juga beberapa UMKM yang kuliner kan juga punya pengalaman memasak. Kami sendiri di rumah produksi kami ya ada diharuskan izin seperti SLHS itu juga iya sama Pak gitu. Tapi ternyata perekrutannya juga tidak bisa semua dari UMKM. Jadi memang gitu. untuk jadi dapur mitra SPPG itu tidak segampang yang dibayangkan orang kan gitu kan. Tidak sedikit modal yang dibayangkan, karena untuk jadi modal itu berkira sekitar 3M gitu ya. 3M sehingga yang siap dan bisa menjadi mitra itu tentunya orang-orang yang punya duit. Makanya banyak pengusaha-pengusaha baru catering yang kemudian jadi catering dadakan di SPPG ini kan gitu kan. Nah, monggo Mbak
Anggi yang ada HP-nya, nomor HP-nya Oke. berapa nanti kalau Baik, mau pengaduan? izin Pak Pram dan juga sahabat Cahaya TV dimanapun berada, kami akan menyampaikan terkait dengan nomor pengaduan, ya, saluran aduan tentang program makanan gratis. Semua dari masyarakat Kabupaten Pati bisa istilahnya memberikan keluhan, pertanyaan, dan aduan program yang enggak srek dengan terkait ini, bisa langsung menghubungi ke nomor 0811 2660 295. Mohon diulangi lagi, Mbak. 0811 2660 295. Itu adalah WA ya itu ya? Itu WA Pak, lapor Pak Dewo namanya. Lapor Pak Lapor Pak Dewo itu sebenarnya sih tidak hanya makan bergizi gratis ya, untuk segala sesuatu keluhan yang terkait dengan di Kabupaten Pati itu dihandle sama Diskominfo, dan terkait dengan makanan gratis nanti bisa disambungkan kepada terkait apa? Terkait aduan gizi nanti ke kami Dinas Kesehatan. Kami punya tim gizi, timnya Pak Bambang ke bawah seperti itu. Ya, baik, Pak Bambang, ada harapan yang mau disampaikan? Harapan kami Pak, setelah kejadian luar biasa seperti ini, memang kami dari Persagi baru tadi malam Pak kita zoom dengan DPP, itu banyak outputnya yang kita memang langkah kita ke depan nanti. Yang pertama itu Pak, nanti tugas kita saya sebagai ketua DPT dan tim Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Pati mendampingi Pak, mendampingi ahli gizi yang di SPPG itu, sambil kita juga ikut mengawasi. Jadi kan kita juga petugas gizi di Puskesmas juga, kita mengawasi. Kemudian kita juga nanti dari DPP itu nanti ada semacam pelatihan untuk HACCP Pak, Hazard Analysis Critical Control Point. Itu sebenarnya kunci pokok utama kejadian kemarin itu Pak. Kalau menghindari KLB itu ya. Betul Pak, itu akan titik-titik kritis itu. Ya, dari mulai penerimaan bahan makanan sampai ini persiapan pengolahan dan distribusi itu ada di HACCP, dipelajari semua. Sebenarnya ahli gizi itu juga punya teori itu, keseling juga ada Bu Pak. Tapi memang untuk HACCP itu bagi kan memang kita harus tim, nggak bisa. Ahli gizi sendiri nggak bisa, keseling sendiri nggak bisa, harus tim. Itu baik dari dinas, dari puskesmas itu tim kita. Yang itu. Jadi harapan kita setelah ada seperti itu, kita mengurangi itu sehingga terwujud programnya Pak Prabowo, peningkatan perbaikan gizi masyarakat gitu Pak. Tapi titik poin yang utama Pak Bambang, nilai 10.000, ini kan 10.000 hitungannya mentah. Kira-kira kalau dicakke hitungannya, menunya bagus enggak? Bagus. Sudah memenuhi kelayakan gizi? Semua menu kalau dicakke betul. Berarti kalau itu ternyata dinilai tidak memenuhi kelayakan gizi, berarti ada permainan di situ. Soalnya ya, saya yakin Pak, itu. supplier yang menyuplai itu pasti mereka itu nggak mungkin menyuplai cuma beberapa aja. Misalnya beras nggak mungkin cuma 1-2 kilo, tetap berkuintal atau berapa itu kan, itu beras juga kan untuk berapa hari kan nggak masalah Pak. Cuma memang kalau saran saya itu disimpan dulu di supplier untuk yang nanti SPPG-nya dikasih perharinya supaya tetap fresh. Betul itu Pak. Gitu. Kami nggak cuma beras Pak, telur juga kan. Kalau kita satu supplier itu seperti yang Bu Yuni itu, kita bisa supplier itu MOU. Kalau nggak salah saya tangkap itu di kepala SPPG yang di Gajah Kumpul, mereka MOU Pak dengan suppliernya itu. Jadi ada MOU-nya. Jadi mereka berani, Mas misalnya elek barangnya, berani mereka mengembalikan karena ada MOU. Iya. Gitu. Kontrak gitu ya. Betul. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada yang sampaikan Bu Anggi untuk terakhir ini. Kami dari Satgas MBG pengennya adalah program ini terus berjalan gitu ya Pak, tanpa adanya KLB, kerjasama yang baik antara Satgas dan juga dari BGN, dan juga kolaborasi penuh kami dari Dinas Kesehatan kepada teman-teman puskesmas yang ada di Kabupaten Pati, bersama-sama kepada masyarakat juga. Yuk kita mensukseskan dengan adanya pengawalan program MBG ini supaya sukses program Pak Presiden. Tidak hanya berhenti di sini, tapi bisa berkelanjutan seperti yang ada di negara yang lain. Gitu ya Pak. Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Pram. Kalau dari kami sih, ya inginnya semoga semuanya berjalan lancar. Programnya ini memang bagus Pak, walaupun mungkin belum untuk Kabupaten Pati ya, belum menyentuh UMKM yang yang mikro atau yang kecil gitu, tapi semoga semuanya berjalan. Mungkin memang sistemnya belum sempurna, tapi semoga dengan banyak kolaborasi dan
banyak evaluasi itu semakin bagus, semakin sukses, anak-anak juga semakin sehat. Tapi intinya UMKM dilibatkan gitu ya. Iya. Supaya dapat salah satu rezeki dari situ kan gitu. Iya, gitu. Jadi karena memang programnya besar ya Pak. Ya. Jadi pengennya kami juga ada keterlibatan lah di situ. Tapi mungkin nanti prosesnya tidak 1 hari 2 hari, tapi setidaknya kalau harapan Pak Presiden sepertinya dulu juga melibatkan UMKM, tapi UMKM yang seperti apa yang ikut terlibat ya. Semoga ada kesempatan lah Pak buat usaha kecil, usaha mikro. Ya kalau saya sih jangan UMKM 1-2 hari, 1 hari gitu. Karena semakin cepat semakin baik terlibat UMKM. Supaya trickle down effect itu menetesnya tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang punya duit, tapi juga masyarakat kecil termasuk UMKM itu merasakan juga dari program ini kan gitu kan. Monggo Pak Bambang mungkin sampaikan terakhir. Terima kasih. Ya, setelah kejadian kemarin itu KLB itu Pak, memang kita belajar dari situ. Jadi pesan saya jangan terlalu menyalahkan ahli gizi Pak. Sebab kita kalau menyalahkan ahli gizi itu malah mengaburkan masalah. Tapi kita kalau bisa duduk bareng seperti ini, kita selesaikan masalah, mari kita menuju perbaikan gizi masyarakat untuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Ya, baik pemirsa, MBG merupakan program yang sebenarnya bagus dan itu kalau bicara masalah efek positifnya banyak. Hanya saja memang program ini baru berjalan dan tentunya butuh kolaborasi semua pihak. Salah satu dari kolaborasi itu adalah pengawasan dari masyarakat. Partisipasi itu penting gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya mengandalkan dinas untuk hanya monitoring atau mengevaluasi kelayakan gizi, kelayakan menu dan sebagainya dari MBG. Tapi setidaknya karena ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan gizi anak bangsa kita, maka kita berharap bahwa program ini berjalan dengan baik di Pati, tidak terjadi KLB kan gitu kan, dan juga tentunya manfaat dari MBG ini betul-betul dirasakan. Nah, salah satu kuncinya adalah pengawasan aktif dari masyarakat. Dari tadi sampaikan Bu Anggi, PMK Pati sudah membuat posko, ini aduan, sampaikan tadi nomor teleponnya, tapi kalau memang masih ragu, kawan-kawan Dewan Kota, Pati itu juga sudah membuat posko. Kemarin banyak aduan yang disampaikan, tapi kemarin nggak tahu mau disalurkan kemana gitu. Karena tanya ke salah satu dinas di Kabupaten Pati, leading sektornya di mana? Ternyata jawabannya Pemkab nggak dilibatkan. Yang dilibatkan ternyata ini leading sektornya ada di Kodim gitu ya. Jadi Kodim pun ketika kita mau sampaikan itu juga tidak secara transparan, tidak kayaknya ada satu yang ya tahu itu bagaimana pertimbangannya, tetapi ketransparansi dari program ini kayaknya ada yang ditutup-tutupi. Nah, tapi kita berharap semua, apapun itu, kita berharap bahwa program ini positif. Dan kita perlu dukung bersama. Hanya saja memang, tadi sekali lagi saya katakan, untuk program ini baik, partisipasi masyarakat. Itu yang paling ditentukan. Dan kolaborasi dari semua pihak. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Dan kita ketemu dengan topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramudia.